Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di antara mereka, burung iblis dan burung hantu iblis berkepala ganda membentuk kekuatan udara mereka. Serigala iblis memimpin iblis berbilah ganda di bagian depan, dan Blazing Demon serta prajurit mata iblis membentuk bagian belakang. Di sisi lain adalah campuran antara asasin, pejuang, dan ksatria, dengan para ksatria dan pejuang yang berdiri di depan, dan para asasin menempatkan semua kekuatan mereka untuk membunuh atau melukai musuh. Tetapi selama perang suci yang panjang ini, sejumlah besar penyihir dan priest tewas di tangan musuh, dan pejuang yang tersisa mengalami kesulitan yang sangat besar untuk melawan iblis. Secara khusus, serangan dari prajurit mata iblis dan Blazing Demon menimbulkan luka serius pada para pejuang. Karena itu, berkali-kali kuil assassin harus mengatur pasukan bunuh diri untuk menghadapinya. Tetapi para dewa iblis yang memerintah pihak lain juga bukan orang yang bodoh, dan telah membuat persiapan mereka tentang bagaimana meresponnya, lalu membentuk unit khusus yang dibentuk dari berbagai pusat kekuatan untuk menargetkan pasukan bunuh diri ini. Sama seperti di Dragon Resisting Mountain Pass, pusat kekuatan dari tingkat ke-9 dari kedua belah pihak tidak akan ceroboh untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka sebagian besar menahan diri satu sama lain, dan bertindak sebagai penangkal satu sama lain, tetapi dalam perang suci yang begitu mematikan, ini sangat merugikan sisi Exorcist Mountain Pass yang sudah hampir runtuh. Namun, Kaisar Dewa Iblis memberi perintah kepada pasukan iblis untuk perang yang berkepanjangan, itu agar dapat menghabiskan pasukan manusia yang terakumulasi. Dan juga untuk menghindari biaya karena menginvasi wilayah aliansi dengan ceroboh. Ini karena, dia tidak ingin dunia manusia dihancurkan sepenuhnya. Tapi ini jelas tidak menghentikan penghancuran benteng dan kerusakan pasukan manusia. Dibandingkan dengan pasukan mereka sendiri, iblis-iblis jelas lebih suka memiliki manusia yang lebih bersih sebagai makanan. Seng Yue mengangguk ke CR. Perhatikan keamananmu sendiri, ucap Seng Yue. Ya, CR menjawab seperti itu, dan sosoknya berkedip, lalu bergeser dari daerah yang tinggi di Exorcist Mountain Pass ke medan perang di bawah benteng. Setelah sekian lama berlalu, ia telah menyesuaikan diri dengan tempat ini sejak lama, dan beradaptasi dengan banyak hal setelah kehilangan ingatannya. Sinar hitam pekat melesat melintasi langit yang membawa atmosfer yang membeku, dan menyebabkan suhu di dekatnya turun secara drastis. CR yang berpakaian hitam memiliki rambut ungu yang berkibar-kibar. Sabit Dewa Kematian yang sangat besar muncul tanpa suara di tangannya, dan cahaya berwarna gelap pekat muncul dari dalamnya. Sabit itu mengeluarkan proyeksi pisau berwarna hitam besar, saat sosoknya muncul entah dari mana. Iblis berbilah ganda yang dengan panik memanjat di dinding Exorcist Mountain Pass langsung terpotong, seolah-olah itu adalah tahu, dan setiap musuh yang bersentuhan dengan ujung bilah berwarna hitam itu, langsung dipotong menjadi berkeping-keping. Semangat asasin intensnya meluas, karena area besar iblis tingkat rendah secara langsung dipotong oleh sabit dewa kematiannya. Bangkitnya CR sebagai dewa pilihan sangat berbeda jauh dari Long Hao Shen. Yang terakhir adalah sebagai Sion of Light, dan dapat memberikan dorongan secara umum, termasuk restu dari Dewi Cahaya. Adapun afinitasnya dengan elemen cahaya, itu dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi CR tidak sama. Setelah terbangkitkan sebagai dewa yang dipilih, keuntungan terbesarnya adalah transformasi belati samsara di tangannya menjadi sabit dewa kematian. Sejak kecil, dia telah dipersatukan dengan belati samsara, dan mengalami banyak rasa sakit dan siksaan. Dengan cara ini, dia secara bertahap menjadi satu dengan alat ilahi. Itu adalah sebuah proses yang dapat dikatakan mencakup seluruh proses pelatihan CR. Oleh karena itu, tingkat persatuannya dengan belati samsara telah melampaui Long Hao Shen dan beberapa alat ilahi sejauh ini. Dalam hal peningkatan pribadi, kebangkitan CR tidak sebanding dengan Long Hao Shen, tetapi dalam aspek kekuatan ilahi yang dianugerahkan, kebangkitan Long Hao Shen adalah yang tertinggal jauh di belakangnya. Di pintu-pintu kota yang berwarna merah cerah dengan darah, CR yang berambut ungu menyapu segalanya yang ada di sekitarnya saat dia muncul.
Setelah kehilangan ingatannya, dia tidak memberikan perasaan yang sama sekali dingin dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi sebaliknya, pada setiap penggunaan sabit Dewi Kematiannya, dia tampaknya memiliki temperamen itu telah kembali padanya. Niat membunuh muncul di luar tubuh Chai-Er yang bergegas, dan menyebabkan kedua kekuatan besar dari iblis dan pihak sekutu untuk mundur tanpa sadar. Dengan Chai-Er di tengah, area kosong dibuat dengan diameter 10 meter. Dia tanpa ekspresi, kecantikan mutlak yang matanya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terbatas. Untuk beberapa saat setelah dia kembali ke Exorcist Mountain Pass, Chai-Er sebenarnya sangat enggan dengan ide melakukan pembantaian. Bagaimanapun juga setelah kehilangan ingatannya, ia memiliki pola pikir sebagai seorang gadis muda. Bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk membuatnya menerima gagasan menyebabkan pembantaian? Bahkan dengan pengaruh sabit Dewa Kematian, jauh di lubuk hatinya, ia benar-benar menentang gagasan itu. Oleh karena itu, Zheng Yue secara khusus membuatnya tinggal di camp dalam jangka waktu yang lama, hanya untuk memberinya pekerjaan sederhana sebagai bantuan setelah kultivasi sehari-hari. Di sana, Chai-Er melihat terlalu banyak kekejaman yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Pertama kali dia datang, dia melihat seorang pejuang yang kehilangan kedua kaki dan satu lengannya, dan menusuk jantungnya sendiri dengan belati yang dipegang oleh lengannya yang tersisa. Catatan bunuh diri yang ditinggalkannya dikirim secara pribadi oleh Chai-Er ke Zheng Yue. Isi catatan ini adalah, Niu Niu, Dou Dou, Papa mencintai kalian berdua. Namun, Papa tidak bisa menemani kamu lagi, iblis jahat berusaha untuk menyerang tanah air kita, jadi Papa membela aliansi kita dengan hidup Papa sendiri, dan bersama dengan rekan-rekan Papa. Aliansi adalah rumah semua orang, tempat terhormat bagi Papa untuk mati. Tapi Papa benar-benar benci berpisah dengan kalian berdua, dan sangat ingin melihat ibumu dan kalian berdua. Papa benar-benar ingin kembali ke masa-masa itu, dan membiarkan kalian berdua duduk di atas kakiku ketika aku memelukmu, lalu memberikan ciuman di pipi kecilmu, dan merasakan aliran air liurmu di wajah Papa. Papa memikirkanmu, tetapi tidak bisa bertahan lebih lama. Papa berharap bisa mendengar suara Mama. Bayaran kompensasi Papa akan membantu mendukung kamu ketika kamu tumbuh dewasa. Kamu harus ingat, bahwa kematian Papa adalah demi perjuangan aliansi, dan perjuangan umat manusia. Papa berharap dia bisa menjadi harapanmu. Jika suatu hari aliansi membutuhkan kamu, Papa berharap kamu bisa mengambil senjata dan berdiri dengan berani di depan musuh di Exorcist Mountain Pass. Papa yang mencintaimu selamanya. Setelah dia selesai membaca catatan itu, Chai-Er tetap hidup selama setengah jam. Setelah itu, semua ketakutan yang ada di mata dan hatinya menghilang. Di camp hanya ada orang yang terluka, dia tidak takut menjadi kotor atau lelah, dan melakukan yang terbaik untuk membantu yang terluka. Ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Zheng Yue pergi mencari Chai-Er dengan salinan catatan bunuh diri di tangannya. Dia memberitahu Chai-Er, bahwa pembayaran kompensasi dikirim bersama dengan catatan sebelum bunuh diri. Saat itu, Chai-Er melemparkan dirinya ke lengan kakek buyutnya, dan tidak mampu menahan air matanya. Zheng Yue hanya memberitahunya dengan tenang, bahwa tentara biasa semuanya membela wilayah manusia dengan darah dan hidup mereka, dan bahkan bersedia membayar biaya hidup mereka untuk membela keluarga mereka. Mereka memilih untuk bunuh diri daripada menjadi beban bagi aliansi. Sebagai putri Sein of Samsara sebagai orang yang sangat berbakat, bisakah dia hanya tinggal di camp-camp ini untuk yang terluka? Membunuh musuh, itu berarti bahwa ada satu musuh yang lebih sedikit untuk menyerang pihak mereka, yang berarti akan ada lebih sedikit orang yang terluka dan meninggal. Dia seharusnya menggunakan kekuatannya di medan perang. Selama iblis ada di sini, tragedi ini tidak akan pernah berakhir. Saat Chai-Er berdiri di kepala Exorcist Mountain Pass, rasa takut yang memenuhi hatinya benar-benar berubah menjadi kebencian dan jijik, dan jiwa pembunuh dalam sabit Dewa Kematian turun sekali lagi. Ketika sosok hitam bergemuruh ketika bergegas, sejumlah besar iblis peringkat rendah hancur berkeping-keping. Chai-Er seperti hantu hitam yang muncul dimanapun musuh paling padat, dan situasinya paling berbahaya. Di mana-mana dia lewat, sabit Dewa Kematian menyapu segalanya yang ada di hadapannya. Siapa yang tahu, berapa banyak iblis mati di tangannya? Dentang. Sabit Dewa Kematian tersapu secara horizontal, nampak sama seperti cahaya listrik keemasan. Tubuh Chai-Ye akhirnya berhenti, dan memfokuskan matanya pada Birdi Demon kuat yang mengeluarkan kilau emas gelap.
Birdi emas ini mencapai setidaknya tingkat ketujuh dalam hal budidayanya. Mengarahkan tombak tajamnya ke CR, dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya. Mengepakkan sayap di punggungnya, dia melayang dekat ke Exorcist Mountain Pass. Kekejaman sedingin es melintas di mata CR, dan saat berikutnya, dia menghilang. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan lingkungan menjadi gelap, dan bahwa Dark Golden Bearded Demon hampir segera menusukkan tombaknya di punggungnya. Ding! Bam bam! Tombak emas gelap ini cukup dekat dengan kekuatan senjata legendaris manusia. Tetapi di tepi pisau hitam pekat itu, iblis itu hanya diiris seperti tahu, sabit hitam pekat menembus bahunya, dan memotong seluruh tubuh menjadi dua. Barulah kemudian sosok CR muncul kembali. Selain berada di tingkat ketujuh juga, Bearded Demon tidak ada ancaman di matanya. Kekuatan ofensifnya sangat besar, bahkan Long Hao Shen tidak cocok saat masih di tingkat ketujuh, apalagi iblis-iblis itu. Tepat setelah dia memenggal iblis Bearded ini, tiba-tiba dia merasakan bahaya yang tak terlukiskan, dan membalikkan posturnya ke arah perkemahan iblis. Setidaknya, ratusan sinar cahaya tiba-tiba mengembun dari arah itu, dan menembak langsung ke arah CR. Sinar cahaya ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sampai-sampai bahkan dengan kecepatan CR, ia tidak dapat menghindarinya dengan tepat waktu. Bukan hanya itu, tetapi di luar dari sinar cahaya ini juga datang banyak bola api besar yang jatuh seperti semburan. Jelas sekali, Bearded Demon itu hanya umpan. Setelah umpan keluar dari lingkup Exorcist Mountain Pass, dia menerima serangan mendadak, dan serangan mendadak itu datang dari penyatuan antara prajurit mata iblis dan iblis berkobar. Setidaknya, ada 200 yang menyerang tepat setelah CR muncul. CR sudah beberapa kali mengamuk di daerah kota Exorcist, dan setiap kali dia muncul, iblis-iblis itu menderita kerusakan yang luar biasa, jumlah kekuatan besar dari tingkat ke-6 atau di atasnya yang mati di tangannya, itu sudah mendekati 100, itu juga termasuk 3 yang berada di tingkat ke-8. Kerusakan seperti itu menarik perhatian iblis sejak lama, dan pada saat yang sama, ia memberinya kemuliaan militer yang luar biasa. Di depan serangan unsur kegelapan gabungan ini, CR tidak menunjukkan kepanikannya sedikitpun. Dengan melakukan posisi meringkuk, dia segera dikelilingi oleh kabut hitam buram. Sabit Dewa Kematian diangkat tinggi di atas kepalanya, dan membuat gerakan tebasan yang tiba-tiba. Itu benar, CR tidak menghindar, tapi malah membuat gerakan sederhana. Orang bisa melihat dengan jelas, bahwa seketika sabit Dewa Kematian mencapai tanah, CR tiba-tiba menghilang bersamaan dengan senjatanya. Hanya proyeksi besar dari ujung pedangnya yang tersisa. Langit di sekelilingnya tiba-tiba terdistorsi, dan sejumlah besar sinar sihir yang masuk tersebar ke segala arah karena distorsi. Pada saat yang sama, ujung pisau yang sangat besar itu menembus langit dan menangkis semua proyektil lain di udara. Ini adalah kekuatan sabit Dewa Kematian. Meskipun CR hanya berada pada tingkat ke-7, dia bisa menahan hanya dengan mengandalkan itu, mengerahkan pada lingkup kecil kekuatan yang mirip dengan domain, yang dapat mempengaruhi semua serangan musuh. Sabit Dewa Kematian memiliki banyak fitur, di antaranya ada 2 yang paling kuat, itu adalah kekuatan dan kemurnian yang luar biasa. Kekuatan luar biasa sama kuatnya dengan kedengarannya, itu adalah aura kematian yang tajam, yang secara paksa mengusir dan meniadakan segala sihir yang akan ada di depan sabit. Sosok CR muncul kembali dengan sepasang sayap spiritual yang menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, dan segera membawanya kembali ke dalam kota. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh iblis-iblis pemegang sihir yang berkumpul di bawah ini, alasan lain telah mengatakan kepadanya, bahwa ini bukan ide yang baik. Tepat ketika CR hendak berbalik ke arah kota, dia tiba-tiba terhenti. Segera, dia memiliki semacam perasaan lengket, yang benar-benar tidak nyaman. Dia merasa lamban, dan merasakan energi spiritualnya menjadi sangat padat. Apa yang terjadi? Pikir CR dengan sangat terkejut, dan secara naluriah menuangkan energi spiritualnya ke dalam sabit Dewa Kematian. Tepat saat itu, sebuah titik hitam bisa terlihat dan mengarah ke dahinya. Titik hitam ini sangat cepat, hingga tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, CR berada dalam kondisi terbatasnya, dan tidak dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk bertahan melawannya. Serangan mendadak musuh. Pikir CR ini adalah pemikiran pertama CR, tetapi yang paling mengejutkannya adalah, bahwa persepsinya dan jiwa pembunuh sabit Dewa Kematian sebenarnya tidak mampu mendeteksi keberadaan musuh ini.
Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah memegang sabit Dewa Kematian dalam posisi bertahan. Ding! Dengan suara yang menusuk telinga, Chai-Er merasakan seolah-olah dia dipukul oleh palu raksasa, mulut dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Meskipun itu adalah ujung tajam sabit Dewa Kematian yang digunakan, ini sudah cukup untuk membatalkan serangan musuh. Namun demikian, kejutan energi spiritual yang kuat dan substansial itu tidak mungkin sepenuhnya dinetralkan seperti itu. Chai-Er sepenuhnya dipandu oleh intuisinya, dan tampaknya telah kehilangan semua sensasi tangannya yang mencengkeram sabit Dewa Kematian. Yang paling menakutkannya adalah, bahwa setelah menderita kejutan yang begitu mengerikan, tubuhnya tidak dikirim terbang, tetapi tetap terpaku di sini dengan perasaan lengket yang sama. Dan serangan kedua dari musuh pun sudah datang. Chai-Er berada dalam kondisi krisis yang ekstrim. Dari serangan sebelumnya, dia telah menentukan bahwa musuh yang menyerangnya adalah kekuatan dari tingkat ke-9. Hanya energi spiritual dari pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 lah yang bisa lolos dari deteksinya, dan menghasilkan kekuatan ofensif yang begitu kuat. Adapun perasaan lengket itu harusnya dari domain musuh. Di Exorcist Mountain Pass, Zheng Yue telah mengamati pergerakan Chai-Er selama ini, dan melihat bagaimana dia tiba-tiba saja berhenti. Tepat ketika menemukan titik hitam itu, Zheng Yue menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tetapi ini terjadi terlalu cepat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa membuat waktu untuk menyelamatkan Chai-Er. Suara patah yang menusuk telinga terdengar, dan mengganggu para pejuang dari kedua sisi. Mereka menemukan dengan kaget, bahwa ke arah Exorcist Mountain Pass City, ada sebuah lubang spasial yang besar terkoyak di langit, dan memanjang hingga mencapai sisi Chai-Er. Serangan ini tidak bisa mendarat. Zheng Yue mengerti dengan sangat jelas, bahwa Chai-Er pasti tidak akan bisa menahan serangan musuh untuk yang kedua kalinya. Tetapi bahkan dengan kecepatan penuh, dia tidak akan tiba pada waktunya untuk memblokir serangan musuh. Karena itu, dia hanya bisa mengunci serangannya pada musuh. Jika serangan musuh mencapai Chai-Er, serangan bertenaga penuh Zheng Yue pasti akan menimbulkan kerusakan yang sangat berat baginya. Tetapi tepat pada saat itu, melawan semua harapannya, Chai-Er tidak pasrah pada nasibnya. Tangannya sudah mati rasa, tubuhnya dibatasi oleh domain, tetapi dia masih memiliki beberapa sumber daya untuk memperbaiki dirinya. Warna hitam pekat muncul di mata Chai-Er, lalu tubuhnya menghilang tiba-tiba. Kemudian, sabit Dewa Kematian tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Retakan kecil tiba-tiba terbentuk pada bidang viskositas tanpa bentuk, dan senjatanya telah menembusnya. Menurut Zheng Yue, musuh yang telah menyergap Chai-Er sebenarnya tidak memperhatikan serangannya, dan mempertahankan serangan kedua proyeksi pisau bermaterial hitam yang berselisih melawan sabit Dewa Kematian. Dalam tabrakan yang menusuk telinga ini, sabit Dewa Kematian bergetar hebat, dan menghasilkan desas-desus yang intens. Tepat setelah melepaskan diri dari wilayah lengket, Chai-Er secara paksa diusir dari sabit Dewa Kematiannya. Lebih tepatnya, pada saat sebelumnya, dia menjadi satu dengan sabit Dewa Kematiannya, dan menyatukan dua kekuatan mereka sebagai satu kesatuan. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dimiliki oleh sabit Dewa Kematian. Di dalamnya ada ruang kecil, di mana Chai-Er bisa bersembunyi di saat krisis, dan bisa digunakan untuk menghindari serangan kuat musuh, mengandalkan bahan keras yang membentuk sabit Dewa Kematian, itu dapat melindungi tubuhnya. Hanya karena keberadaan kemampuan ini, Zheng Yue bisa merasa nyaman ketika membiarkan Chai-Er merajalela di medan perang. Namun serangan terakhir musuh ini cukup kuat untuk mengusir Chai-Er dari dalam sabitnya secara paksa. Wajah Chai-Er menjadi lebih pucat. Tetap tanpa cedera dari dampak seperti itu sangat tidak mungkin, tetapi kedua tangannya sudah pulih dari mati rasa. Niat membunuh yang sedingin es dilepaskan dari tubuhnya, dan menyebabkan langit di sekitarnya tampak kehitaman. Sosok hitam yang sangat perkasa muncul dari punggungnya, dan menembakkan sinar gelap yang melewati langit. Seni pertama dari 7 seni Dewa Kematian. Kematian di masa kecil. Chai-Er sudah sejak lama memiliki kontrol sempurna atas serangan ini. Seketika aura kematian yang mengerikan meledak, dan langit di sekitarnya tiba-tiba mereda ketika mengungkapkan penampilan musuh yang telah menyerangnya dari langit. Itu adalah musuh yang kurus dan tampak seperti manusia. Sosoknya tampak seperti ilusi, tetapi setelah dia muncul, seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura misterius.
Serangan Seng Yue dihentikan di udara. Di tengah guncangan hebat musuh yang telah muncul, sepertinya Seng Yue terlihat sangat akrab. Itu adalah Dewa Iblis ke-50, Blazing Lion Alocer, pemimpin dari Lion Clan. Namun dalam bentrokan ini, Alocer menderita kerugian besar. Bekas luka lebih dari 10 cm tersisa di dadanya, tetapi serangan kekuatan penuh Seng Yue diblokir. Hanya saja, Alocer tidak berharap rekannya tidak berhasil membunuh CR, dan alih-alih menderita serangan balik. Dengan suara logam yang keras, iblis hitam itu bergetar hebat ketika senjata di tangan kirinya berubah menjadi serpihan, tetapi pada saat genting ini, tubuhnya terbelah dua, salah satu dari dua bagian direduksi menjadi bubuk, dan sementara yang lainnya diusir lebih dari 50 meter ke belakang. Ini adalah kemampuan yang dirancang untuk melakukan pelarian licik, yang digunakan untuk menangkal kematian di masa kecil. Itu jelas, musuh tidak berani berhadapan dengan sabit Dewa Kematian CR. Bukan kekuatan CR yang menjadi ancaman baginya, tetapi kekuatan pembersihan yang kuat dari sabit Dewa Kematian yang tidak berani dia hadapi. Mundur, iblis hitam mengeluarkan teriakan rendah sebelum melangkah pergi, dan menghilang di langit. Alocer sang singa yang berkobar juga mengikuti, dan berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan meteor api saat kembali ke perkemahan utama iblis. Seng Yue tidak mengejar mereka, tetapi bergegas ke sisi CR, berdiri dan berjaga-jaga untuk mempertahankan cicitnya, saat ia dengan waspada menyapu sekelilingnya. Tidak diragukan lagi, dua dewa iblis yang baru saja datang, itu hanya untuk menyergap CR. Demi menetralisirnya, iblis pergi dengan dua dewa iblis bergandengan tangan dalam serangan mendadak, dan hampir berhasil. CR terengah-engah menahan serangan tiba-tiba musuh, dan menggunakan 7 seni Dewa Kematian memberinya ketegangan besar, dan meninggalkannya dalam keadaan terluka. Saat Seng Yue bersiap untuk menjaga kondisi CR, dia tiba-tiba memiliki pandangan terkejut di matanya. Itu karena di kejauhan, cahaya keemasan terbang ke arah daerah mereka, tapi tujuannya bukanlah pas gunung pengusir iblis, tetapi satu-satunya rute pelarian Alocer sang singa berkobar. Cahaya keemasan ini terlalu cepat, dan kehadiran suci yang menyilaukan membuat seolah-olah matahari jatuh dari langit. Kecemerlangannya yang bersinar menerangi seluruh area, itu segera mengejutkan iblis dan pusat kekuatan besar manusia, yang tidak bisa untuk tidak memusatkan mata mereka pada cahaya keemasan yang datang itu. Dari titik kecil cahaya ini, itu mulai mengambil bentuk siluet manusia. Dan ketika mencapai jarak hampir 100 meter dari Alocer, itu segera mengeluarkan ledakan cahaya oranye yang berosilasi. Orang bisa dengan jelas melihat perisai oranye menjulang, yang datang untuk menyerang ke arah Alocer. Mata Seng Yue terbuka lebar untuk sepersekian detik, di mana ia membuat gerakan mundur ke CR. Alocer berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pukulan dari kekuatan penuh Seng Yue sebelumnya, yang bertujuan menyelamatkan cicitnya tidaklah mudah untuk dilawan. Meskipun menjadi dewa iblis dari tingkat ke-9, pangkatnya yang berada di urutan 50, itu membuat kultivasinya agak rendah di antara para dewa iblis. Energi spiritual internalnya setara dengan manusia pada tahap bawah dari tingkat ke-9, karenanya, ia lebih rendah dari Seng Yue. Dan tentu saja, celah besar memisahkan senjata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.